الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala azamatuh. Di siang hari, di sore hari ini kita kembali dikumpulkan di dalam sebuah majlis yang mana tadi kita sudah awali dengan berbagai aurat. Mudah-mudahan melalui pembacaan wirid-wirid yang kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan daripada pembacaan kitabnya, yang mana di pertemuan yang telah lalu kata pengarang, di antara sebab penuntut ilmu di zaman ini kurang mendapat manfaat terhadap orang soleh, terhadap gurunya sendiri, itu dikarenakan sedikitnya adab kepada mereka itu dan lemah husnudzannya kepada mereka. Akibat dua hal ini, kurang adab dan lemah husnudzan, sangka baik, lemah di dalam sangka baik, sangka buruk terus lawan orang soleh, lawan aulia, lawan peguruan. Maka dengan sebab dua hal ini, kata si pengarang, mereka itu dicegah daripada keberkahan orang-orang soleh tadi, keberkahan guru-gurunya tadi, dan mereka tidak menyaksikan karamah atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh tadi, sehingga mereka menganggap di zaman ini bahwasanya sunyi daripada orang-orang soleh, padahal banyak. Tapi karena lemahnya sangka baiknya tadi, kemudian kurang adab tadi, sehingga tidak ditampakkan. Kalau orang-orang dulu ditampakkan, ya, bagaimana diceritakan Al-Imam Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham ini, kalau kita bicara sangka buruknya, Ibrahim ibn Adham ini bukan orang yang baik dulunya. Dalam sebuah riwayat bahkan mengatakan beliau ini orangnya minum khamar, pemabok dulunya. Tapi Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, diberi oleh Allah taubat. Ibrahim bin Adham, Sayyidina Ibrahim bin Adham taubat, bahkan menjadi seorang orang saleh. Nah, satu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau ini sedang menaiki kapal belayar, ya, belayar sama penumpang, kapal penumpang, ibarat kata penajam ke Kampung Baru lah, ya kan? Ini sekarang gelombang kanal apa? Tiba-tiba fahajatir rih,
tiba-tiba itu angin itu bertiup kencang. Ajar orang pelaut angin selatan. Kalau sudah angin selatan, gelombang itu pasti ganal. Ya, nang kada biasa di laut bisa muntah, mabok. Wabakan nas, dan penumpang yang ada di kapal itu semuanya menangis. Kenapa jadi menangis? Tahu, wa aikanu bil halak, mereka akan binasa. Ini celaka, ini berkunjung kada bisa. Celaka. Wa kana Ibrahim bin Adham naiman fi kisain, dan di dalam kapal itu Sayyidina Ibrahim bin Adham lagi kuring, santai aja sidin. Lagi kuring, bahkan fi kisain, berselimut. Kuringnya berselimut. Orang maka abut, panik dan lain sebagainya. Orang-orang menyaksikan kelebihan, kekeramatan yang dimiliki oleh mereka, orang-orang zaman dulu. Sehingga fastawa jalisan. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham mungkin karena mendengar keributan, orang banyak pada tangisan, ya, terbangun. Setelah terbangun duduk. Setelah duduk, melihat orang itu ribut karena kondisi kapal bergoyangan, terombang-ambing, iyalah. Akhirnya apa kata beliau? Beliau mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, araitana qudrataka fa'arina afwaka. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada kami, Engkau telah memperlihatkan kepada kami qudrataka, akan tanda-tanda kekuasaan Engkau. Ya, bayangkan, tiba-tiba angin bertiup, itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau cuman bermodal kipas angin aja, kipas angin nang mana nang kau menggoyang kapal. Fa'arina afwaka, maka saat ini perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada kami akan apa? Afwaka, ampunan Engkau. Ya mungkin Allah murka, beliau pikir ada di antara penumpang kapal yang ahli maksiat, sehingga Allah murka. Sehingga gara-gara satu orang semua ingin dibinasakan sama Allah. Nah, maka dari itu di dalam ajaran agama kita bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu asas. Jangan hanya kada bapak juajar, kada merugikan aku nih misal. Iya, maksiat itu mungkin kada merugikan bagi kita secara personal, tapi kalau Allah murka tidak pandang bulu, mau yang baik pun habis. Nah, sehingga beliau mengatakan fa'arina afwak, maka perlihatkanlah akan ampunanmu ya Allah. Setelah beliau berkata seperti itu, fadhahabatir rih wa sakanal bahr, maka tiba-tiba angin dari ampih bertiup, tenang, dan laut menjadi tenang. Bayangkan. Ini jangan diamalkan deh lah, amunnya munjun ke laut, kalau mau doa ya Allah, lain lagi urusannya ini. Ya. Tapi kalau tahu bang kabul ya kan, berarti orang soleh. Nah seperti itu orang-orang soleh itu, sehingga mereka yang hadir di kapal itu menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana kekeramatan, kelebihan yang dimiliki mereka orang-orang soleh. Padahal kalau kita bicara sangkaan tadi, kira-kira kalau melihat gawian Ibrahim bin Adham sebagaimana sejarahnya, kita kadang mungkin percaya kok bisa seperti itu. Tapi disinilah bagaimana Allah ingin menunjukkan bahwasanya masa lalu seseorang itu bukan menjadi tolak ukur orang tersebut tidak berubah. Bisa saja dia berubah. Dulu maksiat, sekarang ahli taat, dan juga sebaliknya. Naudzubillah. Dulu taat, sekarang malah maksiat. Ya, sebagaimana guru kita Ustaz Abdul Rahman membaca di dalam bab masalah sifat Allah Subhanahu wa taala dalam bab jaiz. Jadi jangan heran. Sehingga di situ kita hendaklah selalu
baik melihat orang nang ahli maksiat, jangan dianggap amun kita umurnya lebih tua, maka sangka baiknya kayak apa? Masih banyak aku kayaknya maksiatnya pada orang ini. Kenapa? Iya masih anum, masih muda. Kalau melihat orangnya lebih tua, maka kita sebagai yang muda beranggapan mungkin di masa dulu ibadahnya lebih banyak dari kita. Seperti itu. Jadi orang-orang dulu menyaksikan Imam Junaid Al-Baghdadi. Bagaimana Imam Junaid Al-Baghdadi itu suatu ketika juga didatengin oleh seseorang perempuan. Kemudian si perempuan ini berkata kepada Imam Junaid, "Wahai Junaid, bahwasanya anakku hilang." Kayak apa ini? Ujar Imam Junaid, "Boleh kejagin bian bersabar. Boleh keja bersabar, disuruh bersabar. Mun bebinian weh disuruh bersabar, habis dah Imam Junaid itu. Pada harap Imam Junaid itu apalagi datang ke situ. Aku datang ke situ hendak minta lihat akan anakku, misalnya disuruh sidin bulik, disuruh bersabar, mun disuruh bersabar baik di rumah." Nah, itu pasti. Datang lagi yang kedua, itu juga masih. Anak ulun ini hilang wahai Imam Junaid. Kira-kira pian bisakah melihat di mana? Ujar Imam Junaid, "Boleh bersabar." Sampai datang nang ketiga. Sampai datang nang ketiga, si perempuan ini mengatakan, "Jamilun sabri wa ma baqiyat li taqatun." Wahai Junaid, kesabaranku sudah mencapai pada batasnya, anakku belum jualan lagi datang. Sehingga aku sudah kada sanggup lagi, wa ma baqiyat li taqatun, aku sudah kada sanggup lagi, ini kayak apa? Ujar Imam Junaid, "Fadhhabi." Boleh, faqad raja'a ibnuki, sesungguhnya anak ikam sudah di rumah. Wah, bayangkan. Boleh, si perempuan tadi dasar bujur ada anaknya. Coba wah ini biar. Guru, anak ulun hilang di tengah hutan membawa unjun bepadah mencari pilawak. Coba pang pian lihat ya kan di mana anak ulun nih? Kau pernah disimpani hantu? Hah? Dicek. Ujar guru, ciri-cirinya kayak apa? Kadangkah dimakan buaya. 3 hari kada memulihkan, kada datang, lalu aja mencari pulang, kada hadat guru toh. Itu orang-orang di zaman Nuh ini, orang dulu kadanya. Itu bang, Imam Junaid satu tuh bang. Tapi orang-orang dulu tuh betul-betul orang saleh dan husnudzon mereka tadi kuat. Sehingga apa? Mereka menyaksikan di depan mata mereka karamah, kemuliaan, kelebihan daripada orang-orang soleh tersebut. Orang wahini kada. Orang wahini terbalik. Di saat orang soleh tadi kada menampakkan kekeramatannya, dianggapnya biasa. Dan di saat ada orang yang diberikan oleh Allah al-ma'unah, pertolongan daripada Allah berupa kelebihan kepada orang mukmin yang biasa, langsung dicapnya orang biasa ini jadi wali. Ini keyakinan orang sekarang yang merusak karena tidak mengkaji, tidak belajar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dikatakan begitulah para ulama dahulu. Mereka sangat mengambil perhatian dalam masalah adab, dalam masalah husnudzan. Seandainya ada di antara mereka yang kurang adabnya kepada hukum syariat atau kepada tempat-tempat yang diberkahi seperti masjid atau tempat-tempat yang lain yang dimuliakan oleh Allah, kurang nih adabnya, atau kepada para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada beadab lawan guru, lawan ulama ni tadi. Maka orang itu akan gugur dari pandangan para
orang-orang soleh itu tadi. Kalau sekarang ini kada begitu, kada beradab kah? Yang penting viral. Zaman sekarang itu yang penting viral. Ada begaduhnya adab dan lain sebagainya. Kenapa hal itu mereka anggap gugur? Sebab adab itu adalah perhiasan di dalam diri. Setiap manusia harus mempunyai perhiasan ini tadi yang namanya adab. Siapa yang tiada adab di dalam dirinya, maka tiada ada harga yang bisa mengangkat martabatnya di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya. Kalau orang itu sudah kada beradab di sisi Allah, di sisi hamba, nggak ada harganya. Tidak akan dihargai, tidak akan dimuliakan. Maka sungguh heran dengan seseorang yang buta daripada kekurangan adabnya dan ia tidak berusaha memperbaiki daripada adab yang ada pada dirinya. Para ulama mengatakan thalathatu umurin tazidul mar'u ijlal al-adab wal ilm wal khuluqul hasan. Kata para ulama, ada 3 perkara yang menambah seseorang menjadi mulia. Ada 3 perkara, 3 hal yang menjadikan manusia itu mulia di sisi Allah dan di sisi hamba. Yang pertama adalah ijlalul adab, orang yang menjaga adab, menjaga adabnya. Yang kedua adalah wal ilm, ilmunya. Kalau ada ilmu ya percuma. Kemudian yang ketiga wal khuluqul hasan. Yang ketiga adalah akhlaknya, akhlak yang baik, adabnya, ilmunya, akhlak yang baik, ketiganya ini. Kalau 3 ini dia lakukan, maka akan mengangkat derajatnya di sisi manusia, terlebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara ilmu dan adab, ilmu dan akhlak, maka dikatakan ilmun bila adabin kannarin bila hatabin, wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Bahwasanya adab tanpa ilmu, adab tanpa ilmu itu seperti api yang tidak ada kayunya. Kira-kira api kalau tidak yang dibakarnya bisa menyala? Nggak ada, nggak bisa nyala, padam itu api. Kenari bila hatabin, kayu bakar itu gunanya untuk dilahap oleh si api. Tapi kalau kayu bakar itu tidak ada, ya api tidak mampu membakar. Berarti api itu akan padam. Kalau api itu padam, maka nggak ada bisa apa-apa, nggak bisa masak, nggak bisa ini. Begitu pula sebaliknya. Wa adabun bila ilmin. Ya, kalau ilmu tanpa adab, ilmu aja tanpa adab, itu tadi laksana seperti api yang tiada kayunya. Adapun adab tanpa ilmu itu karuhin bila jasadin, itu seperti roh tanpa jasad. Jadi adab harus dibarengi dengan ilmu, ilmu juga harus dibarengi dengan adab, biar kedua-duanya itu berjalan. Maka disitulah api akan membakar kepada kayu sehingga itu api mampu dimanfaatkan oleh orang sekelilingnya untuk memasak dan lain sebagainya. Begitu pula adab digandeng dengan ilmu, maka laksana roh yang berada di dalam jasad, maka itu orang bisa kesana kemari, bisa memberi manfaat dan lain sebagainya. Seperti itulah kiasan yang dikatakan oleh para ulama terhadap bagaimana
pentingnya peranan adab serta ilmu di dalam mengangkat derajat seseorang di sisi Allah dan juga di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilatun, ini satu keutamaan tentang menuntut ilmu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini keutamaan ilmu disampaikan di sini. Artinya ilmu tadi harus dibarengi dengan adab. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu, bagaimana kita tahu tentang adab? Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat. Yarfa'illahil ladzina amanu, Allah akan mengangkat daripada orang-orang derajatnya orang beriman, dan walladzina utul ilma, dan akan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu akan beberapa derajat, sehingga bisa dikatakan orang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dari orang beriman. Kalau orang yang berilmu lebih tinggi dari derajatnya orang beriman, tentu lebih tinggi lagi derajatnya daripada orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kemudian Al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, bagi ulama itu ada beberapa derajat di atas orang beriman, yang mana setiap satu derajat kepada derajat yang lain itu dalam riwayat perjalanan 500 tahun, 500 am, perjalanan 500 tahun. Riwayat lain ada yang mengatakan derajatnya antara langit dan bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, may yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah. Nah ini dalil bagaimana kita itu jangan merasa diri paling kuat, merasa diri paling bagus tatkala duduk di tempat-tempat yang baik seperti majelis, masjid, atau melakukan ketaatan dan ibadah. Kenapa? Dari hadis ini Nabi mengatakan, may yuridillahi, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya bukan kita yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Maka oleh sebab itu kita yang duduk nih di tempat-tempat yang baik, di majliskah, di masjidkah, kawa beribadahkah, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan. Dan jangan mencela kepada orang-orang yang tidak mau duduk di tempat-tempat yang baik. Kenapa? Bisa saja itu Allah yang menghendaki juga, karena Allah tidak ingin dia kebaikan, habis ceritanya. Tapi kita sebagai sesama manusia, untuk saling menasehati kita punya kewajiban. Untuk mengajak pada kebaikan, kewajiban. Tapi Allah berkehendak apa tidak kepada dia, baik atau buruknya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, kalau Allah berkehendak kebaikan kepada seseorang hamba, maka yufaqihu fid din, maka Allah akan memberi paham ia dalam urusan agamanya. Diberi paham, semangat saja hadir di majelis. Berarti Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu itu didapat dengan belajar. Kadang ceritanya ilmu itu dapatnya di cangkulan, mencari di dalam tanah. Ilmu itu dapat dengan belajar. Wal fiqhu bitafaqquh, dan kepahaman itu
dengan bitafaqquh, bimakna dengan bertanya. Kalau kada paham batakun, jangan bila kada paham berdiam. Maka bila berdiam ini pemahaman, hati-hati bisa dimasukkan pemahaman-pemahaman bisikan daripada syaitan. Lalu menyenyalah. Wah ini banyak menyenyalah. Kadang-kala pemahamannya Al-Quran itu kada memakai dengan tafsir para ulama lagi, asal tafsir seorang. Wah ini banyak perkataan daripada Rasulullah, hadis-hadis Nabi, kada lagi mengkaji tentang asbabul wurudnya, kenapa Nabi berkata, apa penyebabnya, kemudian kada lagi yang penting masuk di akalnya. Nah ini bahayanya, bila kada paham batakun. Tapi batakun ini tadi lawan nang paham ya, jangan nang kada paham batakunnya, salah. Kemudian wa may yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Nah tadi ini hadisnya yang agak panjang di dalam riwayat lain ini. Wa inna ma yakhshallahu min ibadihi al ulama. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku, ini standar. Jadi kalau kita mengklaim beliau itu ulama, maka standarnya sebagaimana Al-Quran. Innama yakhshallah, mereka itu orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka gugur pangkat keulamaannya, selesai. Karena apa? Yang menjelaskan langsung ayat Al-Quran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, qalilul ilmi khairun min kathratil ibadah, wa kafa bil mar'i fikhan idza abidallah, wa kafa bil mar'i jahlan idza a'jaba bi ra'yihi. Kata Rasulullah, sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Nah kita tuh kan dianjurkan banyak ibadah, yang penting beribadah ya, tapi beribadahnya didasari dengan ilmu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan qalilul ilmi, sedikit ilmu, khairun itu lebih baik min kathratil ibadah, daripada banyaknya ibadah. Ibadah yang tanpa didasari pengetahuan. Kita ini banyak di zaman sekarang rajin ke masjid tapi tanpa didasari pengetahuan. Rajin melakukan hal-hal yang taat tapi tanpa didasari pengetahuan. Harusnya pelajari walaupun sedikit ilmu yang ia dapat, dari ilmu itulah dia beramal, walau amalnya sedikit pula. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza abidallah, dan cukuplah dengan seseorang itu dikatakan paham dalam agama apabila dia beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu. Apabila beribadah dengan dasar ilmu, maka waqafa, cukup bagi seseorang tadi ya, dikatakan orang yang paham dalam agama. Waqafa bil mar'i jahlan idza a'jaba bi ra'yihi, dan cukuplah dengan seseorang itu dikatakan bodoh atau jahil apabila dia merasa a'jaba, bangga dengan biraihi, dengan pemahamannya. Nah, ini bahaya kan? Dengan pemahamannya, aku kadang itu pemahamanku ya. Kita berbeda di dalam pandangan, sisi pemahaman, sisi agama. Selagi dalam masalah furu itu enggak masalah. Seperti halnya kita berbeda pandangan
dengan saudara-saudara muslim kita dalam segi pandangan apa? Dalam segi pandangan tahlil. Mereka katakan nggak boleh bertahlil, silahkanlah mereka dengan mengatakan tidak boleh bertahlil. Ya, mereka yang nggak mau bertahlil ya kalau keluarganya orang tuanya mati ya nggak usah ditahlilin. Ya kita yang punya juga landasan, punya dasar bahwasanya bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah tahlil. Perbedaan di dalam hal itu nggak masalah. Dalam masalah furu selagi ada yang namanya hujjahnya, dalilnya, ya, bukan dari segi pemahamannya. Baru-baru ini kemarin ada lihat tuh berdasarkan pemahamannya. Dia bilang mengatakan masalah tahlil itu memberatkan kepada keluarga korban yang keluarga almarhum sudah bersedih mengeluarkan biaya lagi gitu. Ini akal saja nggak terima, orang kena musibah itu harusnya ditolong. Dia dengan akalnya memahami. Nah, ini berbahaya. Makanya kalau memahami agama dengan akal tanpa berdasarkan dalil naklinya, maka ini bahaya. Kalau cuman pakai akal saja itu bisa menyesatkan, dirinya akan sesat, bahkan bisa menyesatkan kepada orang lain. Itu kalau tanpa didasari dengan ilmu. Begitu pula tanpa didasari dengan adab. Nah, maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menentukan kita menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan olehnya, sehingga kita selalu berada di tempat-tempat yang diridhainya, di tempat-tempat yang di situ turun daripada rahmat dan ampunannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di dalam surganya berkumpul dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisiril Fatihah.